Gimana videonya udah nyaman? Sudah Bu, nyaman ya seadanya. Jadi gimana perasaannya hari ini? Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Perasaan saya gitu-gitu aja sih Bu. Oke. Kalau boleh tahu tadi kesini naik apa? Naik Grab, Naik Grab ya? Motor atau mobil? mobil Bu, karena panas jalan hari ini. Cuacanya ya. Tapi memang akhir-akhir sering panas sih. Cuma tapi lalu lintasnya kalau pakai mobil macet atau Ya, ya lebih macet sih Bu, karena nggak bisa nyalip-nyalip gitu kan. ya resiko ya kalau naik mobil ya. Oke, kalau untuk hari ini eh, jadi kan ini biasa sebelumnya ibu mau tanya kalau Mbak Elsa sendiri waktu SMP apakah sudah pernah mengikuti sesi sendiri? Belum. Jadi pertama kali ini ya. Iya Pak. Sebelumnya ibu akan jelaskan dulu mengenai konseling. Jadi konseling itu adalah kegiatan di mana konselor atau ibu sebagai BK dan juga konseling bisa siswa, bisa orang lain karena kan konteksnya konselor dan konseling. Jadi nanti kita akan menggunakan jadi kita akan sharing-sharing bareng nih, kami sharing-sharing bareng. Tapi untuk kali ini aku akan menggunakan teknik SFBC. SFBC itu adalah teknik yang berfokus pada solusi. Jadi ibu tidak akan ya dengan akses juga dalam konseling, ibu tidak akan menghakimi, tidak akan menjelaskan informasi dan juga saling terbuka satu sama lain dan menjaga kerahasiaan dari lain. Jadi kurang lebih pengertiannya konseling seperti itu karena konseling SF itu pada hari ini. Nah kalau boleh tahu ini kan Mbak Elsa baru pertama kali konseling. Nah ibu juga Mbak Elsa itu karena ibu merasa sepertinya Mbak Elsa ada mungkin ada masalah tapi kayak ibu tidak tahu karena itu cuma asumsi, jadi ibu akan tanya langsung ke Mbak Elsa. Mbak Elsa saya ajak ke rumah kita hari ini, ibu ajak konseling, ibu ajak cerita-cerita. Kalau Mbak Elsa sendiri ada merasakan masalah atau enggak? Akhir-akhir ini tuh saya sering banget overthinking, dan itu menurut saya tuh udah kayak over banget gitu Bu. Oke. Nah sebelum itu ketahuan bangunnya, jadi ibu saya lagi ya kalau di SFBC itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu membangun hubungan kolaboratif seperti ibu tanya pembahasan tadi, kemudian mengenai kabar dan itu menjelaskan konselingnya seperti apa. Kemudian yang kedua itu adalah tahapan kedua itu sesi merumuskan tujuan spesifik. Jadi nanti itu akan tanya sama Mbak Elsa untuk tujuan jangka pendeknya apa, tujuan jangka panjangnya apa, dan kira-kira mau konseling itu berapa kali pertemuan. Karena kita kan satu sesi konseling kan 30 sampai 45 menit. Nah itu kira-kira Mbak Elsa mau berapa lama sesinya, apakah 4 pertemuan cukup atau ingin berkembang lagi, kan sesuai dengan tujuan. Kemudian ada yang ketiga itu membangun solusi, dan untuk membangun solusi sendiri, jadi nanti itu akan arahkan Mbak Elsa bagaimana Mbak Elsa itu bisa menemukan solusi Mbak Elsa sendiri gitu. Namun itu juga akan memberikan pertimbangan agar membantu Mbak Elsa menyelesaikan masalah tersebut. Nah kemudian tahap yang selanjutnya itu ada tahap memfasilitasi pemahaman dan kesadaran. Jadi biasanya itu konselor itu akan memberikan fasilitas berupa media. Jadi medianya itu macam-macam, ada poster dan poster sendiri kan bisa ditempel di mana-mana, yaitu juga media akses juga, media untuk memfasilitasi pemahaman. Jadi misalkan kayak contohnya itu poster di lingkungan yang baru itu ada poster pencegahan kekerasan seksual, itu termasuk memfasilitasi pemahaman dan kesadaran, tapi tidak
termasuk dari bagian konsumsi. Kemudian untuk hari ini itu tidak akan menggunakan poster, dan untuk yang lain lagi kalau bahasa yang kalau ada mungkin komik, buku, video, bahkan macam-macam gitu. Kalau hari ini ini akan menggunakan LKPD lembar itu akan share LKPD lembar seksi, mungkin kita evaluasikan bareng itu. Nah, kemudian di tahap evaluasi tidak lanjut, jadi tahap yang kelima itu yang terakhir itu ada evaluasi tidak lanjut, kita olah kembali dari LKPD membahas yang tadi yang hari ini itu bahasa bisa menimbulkan apa saja perbedaan. Nah, kemudian tadi bahasa merasa overthinking ya sangat rumit. Nah, kita ke tahap selanjutnya ya, sesi merumuskan tujuan. Kita ke tahap selanjutnya ya, sesi merumuskan tujuan. Mbak Elsa ada gambarannya untuk jangka pendek itu Mbak Elsa ini punya keinginan mungkin saya bisa mengurangi lebih sedikit lagi overthinking saya ini overthinking ya, karena sangat mengganggu ya. Nah, untuk jangka panjangnya mungkin kalau Mbak Elsa ingin bagaimana? Ini juga bisa lebih memanage waktu dari seluruh waktu dari mengelola pikiran ya. Iya. Oke, jadi Ibu ingin kira-kira untuk jangka pendek ini kira-kira Mbak Elsa ingin berapa kali pertemuan? Apakah 4 kali pertemuan cukup? Artinya udah cukup ya 4 kali pertemuan. Jadi kita evaluasi setiap minggu ya. Oke, Mbak Elsa, kita kan sudah melewati tahap pertama dan kedua. Jadi kita mulai ke tahap yang ketiga yaitu merumuskan. Tapi sebelum itu Ibu mau tanya ke Mbak Elsa. Nah, kita ke tahap yang ketiga, tapi Ibu mau tanya dulu Mbak Elsa itu tadi kan sempat bilang kalau permasalahan itu overthinking yang berlebihan dan juga perfeksionisme. Nah, itu bisa Mbak Elsa jelaskan lagi kira-kira permasalahan rincinya seperti apa ya Mbak Elsa rasakan itu seperti apa gitu. Kemarin itu kan saya kalau kita kayak melakukan sama teman-teman saya, terus ternyata teman saya itu ada yang terbebani banget tuh sama saya karena perfeksionis yang saya miliki gitu. Nah, dari situ saya dijauhin sama teman saya tuh. Terus saya kan kayak curhat gitu sama teman saya. Misalnya tuh saya selalu overthinking tentang nilai saya gitu Bu. Nanti nilainya tuh bakalan bagus apa enggak. Saya tuh selalu overthinking lah kalau tentang nilai itu. Makanya saya kalau teman-teman saya tuh mungkin saya rasanya itu nggak perfeksionis, tapi teman saya itu terbebani Bu gitu. Jadi Mbak Elsa merasa hubungan Mbak Elsa dan teman Mbak Elsa ini agak renggang ya. Kalau Ibu berapa apakah sudah mungkin cerita ke orang tua tentang itu? Belum Bu. Oke. Jadi Ibu ingin ini sharing-sharing ke Mbak Elsa. Ibu juga ingin tanya kira-kira kalau Mbak Elsa sendiri tuh merasa dari skala 1 sampai 10 Mbak Elsa merasa masalah ini di angka berapa gitu? Karena kan kalau misalkan angkanya semakin tinggi otomatis kan semakin mengganggu pikiran Mbak Elsa. Tapi kan Mbak Elsa sendiri merasa di angka berapa? Mungkin saya di angka 6 ya Bu. Iya, cukup
mengganggu kegiatan sehari-hari. Oke, kalau mereka belajar sendiri di kelas itu apakah kalau misalkan ngobrol dengan temannya juga agak merasa gimana gitu juga pernah ikut merasa Iya benar sama banget. Kayak aku nggak pernah di keadaan ini. nah ibu mau tanya kalau misalkan eh, kalau misalkan Mbak Elsa sendiri itu di kondisi yang ideal dalam arti Mbak Elsa tuh tidak overthinking, tidak perfeksionisme, Mbak Elsa bisa membayangkan kira-kira Mbak Elsa itu menjadi pribadi yang seperti apa, kira-kira kegiatannya sehari-hari seperti mana dan teman-temannya. Saya bisa menjalani kehidupan sehari-hari saya itu lebih tenang ya Bu, karena nggak terlalu terbebani sama pikiran overthinking tadi. Kemudian ibu lanjutkan ya, kalau misalkan Mbak Elsa merasa apabila masalah dengan Mbak Elsa ini tadi tidak muncul, apakah Mbak Elsa juga merasakan hal yang sama? Jadi kalau misalkan Mbak Elsa tadi tidak perfeksionisme, tidak overthinking, dan tidak memiliki masalah dengan teman dan adik, Mbak Elsa merasakan hal yang sama juga. Iya Bu, lebih tenang dan mungkin saya juga nggak bakal dijauhin sama teman saya Bu. Jadi memang mengganggu ya bagian overthinking dan perfeksionisme ini dibawa ke dibawa ke kehidupan sosial sangat terasa ya. Iya Bu, setiap malam tuh saya selalu mikir itu loh Bu. Kan awalnya kan saya kan mikir tentang nilai tadi loh Bu. Dan malah teman saya juga ikut ngejauhin, saya kan jadi tambah pikiran lagi tuh Bu. Kayak kenapa ngejauhin diri Bu? Jadi banyak asumsi Iya. ya. Tiap malam sebelum tidur itu pasti, makanya saya kayak padahal nggak bisa tidur. Itu apa insomnia juga Iya. ya. Oke, jadi ibu sangat mengapresiasi untuk yang Mbak Elsa sharing pada sesi kali ini. Tentunya ibu juga akan menindaklanjuti. Dan ibu ingin kita ke tahap selanjutnya. Ibu akan memfasilitasi pemahaman dan kesadaran Mbak Elsa dengan memberikan aktiviti. Jadi ini mohon diisi dulu. Ini gambarnya kurang lebih. Ini nanti bisa diisi. Ya, Sekarang Bu. ya ini bisa diselesaikan sekarang, bisa diisi beberapa dulu tagarnya. Nanti ibu ambil dari dulu. Jadi biar misinya lebih tenang. Baik Bu.
Ini udah selesai ya? Sudah saya isi. Coba saya lihat dulu ya. Baik. Dari penjelasan kita mungkin bisa membahas satu kita ini ada membahas situasi overthinking, kemudian pengecualian atau exception finding, kemudian kecil sekali kemudian hal kecil yang bisa dilakukan, lalu untuk yang situasi overthinking, penjelasan merasa kejadian saat overthinking itu ketika mengerjakan tugas pokok ya, yang merasa resah, bingung dan gelisah, kemudian yang dirasakan sendiri itu marahan oke. Nah ini kita evaluasi bersama ya, merasa jadi kalau memberi apa namanya di situasi ketika mengerjakan tugas kelompok sendiri, kalau ibu contoh biasanya kelompok itu berapa orang anggotanya? Maksimal itu ya Mbak Elsa seringnya berenam atau sedikit cuma bertiga? berenam sih Bu. Rame-rame ya. Iya, saya lihat. Oke, kemudian
makan gitu. Tapi kalau ibu boleh tahu kalau kira-kira di puncak-puncaknya Mbak Elsa merasa overthinking itu di saat Mbak Elsa merasakan apakah misalkan pada saat tadi kita kan saat pagi kita kan siap-siap menuju ke sekolah, makan, kemudian pembelajaran sampai kita sampai rumah, kemudian belum untuk kegiatan kerja kelompok, kemudian malam mengajar kerja istirahat itu kira-kira Mbak Elsa merasakan sangat overthinking itu di saat apa? Malam pas mau tidur. Jadi apakah kalau ibu boleh tahu itu apakah terjadi setiap hari? Setiap hari. Sebenarnya setiap hari. Iya. Kemudian target minggu depan atau jangka pendeknya itu mengurangi tingkat overthinking kami sangat mengurangi. Kemudian kira-kira hal kecil yang akan dilakukan, olahraga dengan kegiatan seperti kalau Mbak Elsa sendiri kalau ibu boleh tahu kesukaan olahraganya sepeda atau main basket Badminton sih. saya main badminton sama siapa tuh? Kalau dulu pengalaman badminton sama teman atau Sama temen-temen gitu. sama teman di rumah? Kadang tuh habis pulang sekolah itu nggak pulang tuh. Oh langsung 12. Iya, habis badminton sampai di jalan sama. Kalau ibu boleh tahu untuk kegiatan yang baking atau masak sih, Mbak Elsa sendiri tertarik di baking dan masak atau bagaimana? Suka sih Bu. Kalau di rumah itu kadang kan kita sering keluar gitu kan Bu. Terus itu nggak masak, jadi dari situnya Jadi eksplor sendiri. iya. Tapi kalau dari apa namanya dari ibu nggak buka catering? Enggak, jadi memang Biar mau sendiri. kadang tuh saya lapar gitu, lapar tapi ibu tuh nggak pernah masak, nggak pernah sih ya kalau saya pulang sekali. Jadi saya kayak cari-cari resep gitu berbikin mau kayak gitu. Eksplor sendiri. Kemudian langsung melihat yang kamu yang bisa kamu lihat di penampilan dirimu dan kalau Mbak Elsa sendiri berarti sudah sering untuk mengulangi kalimat ini, tapi masih belum apa istilahnya masih mengganjal dan mengganggu ya overthinkingnya. Oke, nah sebelum ibu merumuskan untuk pertanyaan dengan ini, ibu mau tanya kira-kira setelah kegiatan yang kita lakukan pada sesi konseling hari ini seperti sama ya, ibu ulangi lagi membangun kolaboratif, kemudian kalau kita sharing-sharing mau merumuskan tujuannya jangka pendek apa, jangka pendek apa, kemudian membangun solusi, kita sharing-sharing lagi, lalu mengisi LKPD dengan ibu memfasilitasi pemahaman dan kesadaran, lalu di evaluasi tindak lanjut ini biasa sendiri bisa menarik kesimpulan apa semua ini. Mungkin saya agak sedikit lega ya Bu, karena tadi kan sering hari ini sama Ibu. Terus jadi saya juga bisa lebih mengurangi tingkat overthinking saya. Ini biasa bisa apa namanya mulai mendapatkan langkah kecil ya dengan olahraga dan baking ini tadi ya. Iya. Oke, jadi mungkin jadi Mbak juga sudah tahu untuk kesimpulannya. Jadi itu mungkin akan ke depannya kira-kira Mbak Elsa sendiri di untuk waktu di sesi berikutnya akan
di jam yang sama dan hari yang sama atau mau ganti? Sama aja. Sama ya. Mungkin untuk minggu depan Mbak Elsa mungkin bisa sharing lagi. Karena ini perasaannya kan sudah agak lega, jadi mungkin bisa mengambil langkah kecil untuk membiasakan dengan olahraga dan juga mungkin baking atau masak di rumah. Jadi nanti kita akan kedepannya evaluasi apakah kegiatan itu sudah membantu mengurangi overthinking biasa. Karena kan biasanya selain merasa overthinking yang mengganggu kan juga masih ada permasalahan, yaitu perfeksionisme bahasa sendiri dan juga masih ada permasalahan dengan temannya bahasa ini gimana ini perasaan saya kok masih kayak ganjil kalau misalnya bersosialisasi dengan teman saya kira-kira gimana. Jadi mungkin untuk jangka pendek kita fokus dengan overthinkingnya dulu. Kita bisa kita sepakati untuk bertemu lagi minggu depan, dan mungkin itu dulu Mbak Elsa, karena ini juga waktunya sudah 30 menit berlalu, sudah mau habis, udah sih, waktunya sudah mau habis. Jadi mungkin Mbak Elsa juga bisa beristirahat di rumah dan juga untuk menuliskan merealisasikan yang Mbak Elsa tulis di dalam buku yang bilang di biasa